Dia berkata bahwa Yoo Yong Sok bukanlah orang yang baik, tapi dia itu adalah orang yang jahat. Dilaporkan bahwa Kim Se-ron terlihat bekerja paruh waktu di sebuah bar di kawasan Gangnam di Seoul pada akhir bulan lalu. Hai guys, I'm So Kim and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini kita itu akan membahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini and don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. Dan aku rasa kalian bukan orang yang suka membuang-buang waktu, jadi tanpa nunggu lama lagi, yuk kita bahas berita selengkapnya. Well guys, untuk berita pertama kita akan membahas tentang Chaeyoung Twice yang sudah memposting permintaan maaf setelah mengenakan kemeja dengan swastika. Chaeyoung Twice baru-baru ini sudah turun ke media sosial untuk meminta maaf dikarenakan mengenakan kaos yang menampilkan simbol kontroversial. Kaos tersebut memiliki desain yang menyertakan swastika, yang mana simbol ini terkait dengan Nazi dan secara luas dianggap sebagai simbol kebencian. Kemudian barulah di tanggal 21 Maret, Chaeyoung memposting permintaan maaf di akun Instagramnya. Dan dia juga menyatakan bahwa ia tidak mengetahui hubungan simbol tersebut dengan rezim Nazi dan mengungkapkan bagaimana penyesalannya yang mendalam tentang mengenakan kaos tersebut. Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia menyesal atas pelanggaran yang mungkin dia sebabkan dan bahwa dia akan lebih memperhatikan pilihan fashionnya di masa depan. Adapun untuk Chaeyoung itu menuliskan lebih lanjut, "Halo, ini Chaeyoung dari Twice. Saya dengan tulus meminta maaf terkait postingan Instagram itu. Saya juga tidak mengenali dengan benar arti dari swastika miring di kaos yang saya kenakan. Saya juga sangat meminta maaf dikarenakan tidak meninjaunya secara menyeluruh dan menyebabkan banyak attention. Saya juga akan memberikan perhatian penuh di masa depan untuk mencegah situasi serupa terjadi lagi. Mohon maaf sekali lagi." Permintaan maaf tersebut kemudian mendapatkan reaksi beragam nih dari penggemar dan juga netizen. Beberapa mengungkapkan bagaimana pengertian mereka terhadap Chaeyoung dan juga memaafkan Chaeyoung. Sementara yang lain merasa bahwa Chaeyoung seharusnya lebih menyadari bagaimana arti simbol tersebut sebelum memakainya. Sebelumnya, Chaeyoung juga terlihat mengenakan t-shirt ini dan menjadi lebih bermasalah karena dia juga terlihat mengenakan kemeja Canon belum lama ini selama pertunjukan musik. Saat itu banyak banget penggemar yang membela sang idol dan juga mengkritik stylist yang mendandaninya dengan kemeja yang bermasalah itu. Namun untuk kali ini, Chaeyoung terlihat di postingan Instagramnya mengenakan kaos bergambar bassist Sex Pistols, Sid Vicious, dan juga menggunakan kaos berlambang swastika. Artinya adalah Chaeyoung kemungkinan besar secara pribadi memilih fashionnya sendiri, dikarenakan foto-foto itu menunjukkan sang idol dalam kehidupan sehari-harinya, bukan di saat dia sedang bekerja. Dan selain itu, ini bukan pertama kali Chaeyoung terlihat memakai kaos swastika. Dia juga terlihat mengenakan kaos itu pada tanggal 5 Maret yang lalu. Namun dia mengenakan sweater yang menutupi simbolnya. Banyak netizen Korea yang kemudian mengkritik bahwa Chaeyoung seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih busananya dan juga menunjukkan bahwa dia telah mengenakan baju bermasalah itu lebih dari sekali. Dan seperti inilah bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea. Dia memposting permintaan maaf, jadi ya dia seharusnya sangat berhati-hati sih. Wow, itu salahnya. Dia men-take foto dengan cepat dan juga meminta maaf. Itu bagus kok. Ya semoga saja dia lebih berhati-hati di masa depan. Bagaimana ya dia tidak tahu simbol Nazi? Menurut aku juga di masa sekarang ya, banyak juga dari netizen-netizen yang belum tahu banget tentang bagaimana simbol Nazi. Dia benar-benar tidak memikirkan hal ini. Dia mengenakan baju ini beberapa kali, yang berarti dia pasti suka dengan baju itu. Ini juga sama sih dengan seseorang yang memakai bendera matahari terbit Jepang. And the last comment ada yang bilang kayak gini, di mana sih dia bahkan berhasil membeli baju itu? We don't know juga. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Lanjut ke berita kedua, kita akan membahas tentang aktor Yoo Yong Sok nih, yang mana baru-baru ini dia itu dikritik dikarenakan diduga tidak menghormati Sappham. Pada tanggal 22 Maret, ada seorang netizen yang sudah mengungkapkan dugaan cerita tentang sang aktor di papan komunitas online, menyatakan bahwa Yoo Yong Sok tidak menghormati ayah penjaga keamanan mereka. Netizen A kemudian mengklaim bahwa ayah mereka pernah bekerja sebagai satpam di gedung apartemen Yoo Yong Sok, tetapi berhenti setelah pertemuan buruk dengan aktor itu. Nah, A ini menyatakan, "Ayahku terutama menyukai Yoo Yong Sok di antara selebriti yang tinggal di sana. Dan dia juga terlihat sehat, tulus, dan baik di TV. Bahkan jika Yoo Yong Sok tidak menerima saham ayahku sekalipun, dia menganggap itu dikarenakan Yoo Yong Sok mungkin sibuk dan juga tetap masih mendukung Yoo Yong Sok. Dalam suatu hari, ayahku ini pulang dengan wajah murung dan juga berhenti bekerja sebagai satpam bulan itu.
Dan setelah itu terjadi, Yoo Yong Sok muncul di TV dan ayahku mengerutkan kening dan masuk ke kamarnya. Dia berkata bahwa Yoo Yong Sok bukanlah orang yang baik, tapi dia itu adalah orang yang jahat. Lebih lanjut, A juga mengklaim bahwa Yoo Yong Sok dan teman-temannya telah tidak menghormati ayahnya secara verbal. Dan ayahnya juga berhenti dari pekerjaan keamanan dikarenakan dia merasa malu dan juga merasa terhina. Kemudian agensi dari sang aktor yakni Starship Entertainment membantah rumor itu. Agensi menyatakan, kami tahu kok postingan tersebut dan juga telah mengkonfirmasi faktanya. Postingan itu tidaklah berdasar dan kami juga akan mengambil tindakan tegas terhadap penulis dengan mengambil tindakan hukum terhadap kebohongan. Oke, jadi kalau berdasarkan agensi, itu sih katanya nggak benar ya teman-teman ceritanya gitu. Dan mereka juga akan mengambil tindakan hukum terhadap orang yang sudah menyebarkan cerita tersebut. Lanjut ke informasi ketiga, kita akan membahas tentang netizen Korea yang sudah membahas tentang Harry Styles yang terlihat di restoran yang direkomendasikan oleh Blackpink. Di komunitas online Korea, netizen itu berkumpul untuk membahas postingan media sosial yang membahas penampakan Harry Styles di sebuah restoran. Postingan tersebut mengklaim bahwa Harry tiba dengan mengendari Carnival dan itu adalah restoran yang direkomendasikan oleh member Blackpink. Blackpink ternyatanya sudah membayar dulu nih teman-teman tentang makanan yang akan dipesan oleh Harry. Jadi Harry pun terkejut nih ketika dia itu pergi untuk membayar makanannya. Saat daging sedang dimasak, Harry juga rupanya berbicara dengan pelayan dan dia itu juga sangat ramah. Namun sepertinya Harry hanya makan rebusan pasta kedelai karena dia adalah seorang vegan. Namun dia juga tidak bisa makan terlalu banyak dikarenakan makanannya juga pedas. Postingan tersebut juga berlanjut dengan membahas bahwa pekerjaan tersebut menyarankan agar dia memanggang beberapa lauk pauk dan juga mencampurkannya dengan nasinya dengan minyak wijen dan juga kecap. Pekerja itu kemudian melanjutkan pembicaraan dengan Harry Styles tentang popularitasnya di Korea. Rupanya semua pekerja mendapatkan tanda tangan dan juga bisa berfoto dengan Harry Styles sesudahnya dan dia juga sangat sopan kepada semua orang. Wow, debak banget ya. Attitude dari Harry Styles emang debak. Sebagai tanggapan, berikut adalah bagaimana reaksi dari netizen Korea. Pertama ada yang komen, aku senang si Blackpink men-treat Harry Styles dengan baik dan Harry juga punya sesuatu yang bisa dia makan. Akan menyenangkan dia itu pergi ke kuil ataupun restoran vegetarian. Sayang banget sih ada banyak loh hidangan vegetarian yang enak di Korea. Harry mungkin telah meminta rekomendasi restoran untuk dikunjungi bersama dengan seluruh stafnya. Atau mereka mungkin tidak tahu dia itu vegan. Lucu ya bahwa orang-orang bertanya mengapa mereka merekomendasikan restoran itu jika dia vegan. Harry sendiri sepertinya sudah makan baik dengan makanan lain yang tersedia. Dan mereka juga pasti sudah tahu dan juga mendiskusikannya di antara mereka sendiri. Benar juga sih. Dan guys, bagaimana reaksi kalian setelah melihat hal yang satu ini? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Apakah ini juga bertanda bahwa di masa depan nanti Harry Styles dan juga Blackpink akan melakukan kolaborasi? I guess so. Dan jika berbicara tentang Blackpink, kalian tahu nggak sih bahwa Blackpink itu telah mengumumkan bahwa mereka itu akan kembali ke Paris untuk pertunjukan encore sebagai bagian dari tour dunia Born Pink mereka. Pertunjukan mereka di Paris akan berlangsung pada tanggal 15 Juli 2023 di Stade de France, yang mana untuk stadion ini berkapasitas 80.000 kursi. Pertunjukan yang akan datang diperkirakan akan sama populernya. Dengan penggemar dari seluruh Eropa diharapkan datang ke ibu kota Prancis untuk menyaksikan bagaimana penampilan encore Blackpink. Dan untuk berita terakhir ada berita dari Kim Se-ron, yang mana untuk sang aktris itu diduga terlihat bekerja pada waktu di sebuah bar yang berada di Gangnam. Aktris Kim Se-ron telah terlibat dalam kontroversi sejak insiden mengemudi dalam keadaan mabuk. Sejak itu dia mengklaim bahwa dia berjuang dengan biaya hidup. Dan sekarang tampaknya topik hangat di kalangan netizen adalah kisah dari pelanggan, yang mana untuk pelanggan ini melihat sang aktris itu bekerja paruh waktu di sebuah pub di Gangnam. Kemudian barulah di tanggal 21 Maret waktu Korea Selatan dilaporkan bahwa Kim Se-ron terlihat bekerja paruh waktu di sebuah bar di kawasan Gangnam di Seoul pada akhir bulan lalu. Bar tersebut dikatakan dijalankan oleh seorang kenalan oleh Kim Se-ron. Dan menurut keterangan saksi pelanggan, Kim Se-ron bekerja dengan rajin dan juga mahir, serta dia juga sangat baik kepada pelanggan. Namun belum dipastikan sudah berapa lama Kim Se-ron bekerja di bar tersebut. Dan sekedar untuk informasi tambahan saja, di tanggal 8 Maret yang lalu, Kim Se-ron juga tampak khuyu di persidangannya dikarenakan melanggar undang-undang lalu lintas jalan, yakni mengemudi dalam keadaan mabuk dan juga tidak mengambil tindakan setelah kecelakaan. Pada saat itu, pengacara Kim Se-ron meminta keringanan hukum dan juga mengatakan bahwa sang aktris menghidupi keluarganya sebagai kepala rumah tangga dan keluarganya juga menderita kesulitan setelah insiden tersebut. Di saat itu, berita bahwa aktris tersebut memiliki pekerjaan paruh waktu di sebuah kafe juga tersebar secara online.
Kim Se-ron juga memposting sejumlah foto yang memperlihatkan dirinya bekerja di kedai kopi waralaba di sosial medianya, seolah-olah menunjukkan bukti bahwa dia memang bekerja paruh waktu di sebuah kafe. Namun kemudian terungkap nih bahwa seorang kenalan artis tersebut bekerja paruh waktu di kafe tersebut. Namun Kim Se-ron tidak pernah bekerja di sana. Mengenai hal ini, Kim Se-ron tidak memberikan penjelasan apapun. Lalu bagaimana nih di saat dia itu terlihat bekerja di bar? Apakah dia memang bekerja di bar tersebut atau tidak? Well intinya yang terbaik saja buat Kim Se-ron. Semoga permasalahan ini juga dapat dijadikan pelajaran oleh Kim Se-ron untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Lalu bagaimana ya nasib dari Kim Se-ron? Apakah Kim Se-ron ini akan mendapatkan kesempatan kedua atau tidak? Bagaimana pendapat kalian? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well Yorobun, tapi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini, so aku akan mengucapkan goodbye. Kita ketemu lagi di video berikutnya hanya di channel YouTube Yusril Kim pastinya. See you next time dan juga thank you so much ya buat yang sudah menonton. Goodbye, bye bye.